Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kita mulai saja pengajian jelang buka puasa sore hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sore hari ini kita bisa jumpa lagi di majelis taklim yang mulia di Masjid Al-Ngadi Sultati. Mudah-mudahan kehadiran kita semua sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau tidak salah terakhir saya menyampaikan materi tentang puasanya Nabi siapa? Nabi Daud. Sambut apa? Tunanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bagaimana puasanya Nabi Daud, Bapak Ibu? Tasika dengan boten laling ya? Boten enggak 3 hari, yang 3 hari Nabi Adam. Nah, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari berbuka. Jadi dalam sebulan puasanya 15 kali. Sekarang puasanya Nabi Sulaiman alaihi salawatu wassalam. Anaknya Nabi Daud namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman puasanya juga banyak Bapak Ibu, tapi tidak sebanyak bapaknya. Sebulan hanya 9 hari. 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir bulan. Ada yang mengatakan namanya ayyamu siwat. Kalau Nabi Adam namanya Ayyamul Bid. 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15.
Nabi Sulaiman nama puasanya ada yang berpendapat ayyamu siwat, 3 hari di awal, tanggal 1, 2, 3 Hijriah, terus tanggal 14, 15, 16 Hijriah, dan tanggal 28, 29, 30 Hijriah. Kalau 1 bulan hanya sampai 29 berarti tanggal 27, 28, 29. Berarti harus lihat kalender, mboten apalan. Monggo kalau berkenan boleh dipraktekkan, tapi Nabi tidak mensyariatkan, tidak menyuruh, tidak memerintahkan, menyunahkan pun tidak. Tapi kalau mau nyoba boleh-boleh saja. Nah, untuk apa Nabi Sulaiman berpuasa? Nabi Sulaiman Bapak Ibu seperti bapaknya, bahkan lebih dari bapaknya. Bapaknya Nabi Daud namanya, itu nabi yang sekaligus raja, bertemu kejayaan akhirat dan kejayaan dunia. Beliau seorang raja dan juga seorang nabi, itu Nabi Daud. Anaknya juga begitu ternyata. Sulaiman itu raja terbesar di dunia, Pak. Dalam sejarah di dunia ada 4 raja besar, terbesar malah. Yang 2 muslim, yang 2 kafir. Yang kafir 2, sinten Bapak Ibu? Fir'aun sama Namrud, betul. Raja kafir yang terbesar. Yang muslim 2, 1 Nabi Sulaiman, yang kedua sing bener boleh pulang. Ora situ bukan mungkin. Nabi Zulkarnain sebenarnya bukan nabi, tapi kalau melihat syarat-syaratnya pantas jadi nabi, tapi enggak disebut nabi. Di Indonesia juga ada toh Pak, yang memilih PSI, yang milih itu presiden yang dulu memenuhi syarat jadi nabi. Ya enggak mungkin enggak dapat wahyu. Masa nabi pembohong, ngomongnya beda-beda, enggak memenuhi syarat itu. Ya cuma omongan aja. Nabi Sulaiman melebihi bapaknya, menguasai bangsa jin, menguasai angin, air, api, dan mengetahui paham bahasa binatang-binatang. Dibuktikan ketika Nabi Sulaiman menjadi raja, ada golongan jin yang tidak setuju, protes dan mengadakan perlawanan, mengajak perang Pak, namanya jin ifrit. Jin ifrit itu bahan bakarnya dari api, sayapnya juga dari api, senjatanya juga dari api. Menyerang Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dengan kekuatan mukjizat yang Allah berikan, mendatangkan api, mendatangkan angin. Maka seketika api yang dilontarkan jin ifrit padam oleh anginnya Nabi Sulaiman. Maka jin ifrit tunduk pada Nabi Sulaiman, menjadi bawahannya dan dapat disuruh-suruh. Contohnya ketika ada kerajaan yang pimpinannya dipimpin oleh ratu, namanya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu anaknya Surabil. Surabil itu jin Pak. Ya, jadi Ratu Bilqis keturunan jin, separuh jin. Karena dulu ketika itu enggak ada manusia yang sakti yang kuat kecuali jin, maka Surabil menikahi jin dan anaknya namanya Bilqis jadi ratu, separuh manusia, separuh jin itu. Nah itu
ketika akan mendatangi kerajaannya Sulaiman, Sulaiman mempertanyakan, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya Ratu Bilqis di hadapan saya? Jin Ifrit menawarkan, saya ya Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, berapa lama atau berapa cepat kamu bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis di hadapan saya? Jin Ifrit bilang, sebelum Tuan berdiri, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di depan Tuan. Jadi Nabi Sulaiman duduk, jinnya bilang, Jin Ifrit, sebelum Tuan berdiri. Jadi kalau berdiri udah ada di depannya singgasananya Ratu Bilqis. Luar biasa tuh Jin Ifrit itu. Namun demikian di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jin Ifrit dapat dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi hendak sholat, Jin Ifrit mengganggu, oleh Nabi ditangkap dengan tangannya, dicekik Jin Ifrit itu. Untungnya Nabi Muhammad ingat doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, jangan berikan kekuatanku menguasai jin kepada orang-orang setelahku. Itu doanya Nabi Sulaiman. Jadi setelah Nabi Sulaiman gak ada yang bisa memiliki kekuasaan menguasai bangsa jin. Tapi ternyata ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu diri, menghormati seniornya, ingat doanya Nabi Sulaiman, kemudian dilepas jin ifritnya. Kata Nabi, andai saja aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, jin ifrit ini akan aku ikat di pohon depan Masjid Madinah buat tontonan anak-anak. Itu kehebatan Nabi kita Muhammad yang Allah berikan selain Nabi Musa untuk menguasai jin ifrit. Namun di masa Nabi Sulaiman jin ifrit hebat sekali, tapi bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tidak cuma jin ifrit, jin-jin yang lain, bala tentaranya, pasukannya menjadi pegawainya, menjadi pelayannya Nabi Sulaiman. Contohnya Bapak Ibu, pada suatu hari Nabi Sulaiman mohon izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku memberi makan makhluk-makhlukmu 1 tahun saja ya Allah. Allah bilang, ya Sulaiman, kamu tidak akan mampu. Lalu kata Sulaiman, kalau begitu ya Allah, izinkan aku sehari saja memberikan semua hewan-hewan makhluk-makhlukmu, baik yang ada di darat, di udara maupun di laut. Allah mengizinkan. Maka mulai hari itu Nabi Sulaiman mengerahkan bala tentaranya termasuk jin-jin selama 40 hari untuk persiapan takjil. Takjilnya Nabi Sulaiman. Persiapannya 40 hari Bapak Ibu. Ini takjil persiapannya berapa hari? Paling baru tadi. Nabi Sulaiman akan mengadakan takjil seluruh hewan di udara, di laut, di bumi, di daratan. 1 hari akan dijamin oleh Nabi Sulaiman makanannya. Persiapannya 40 hari Pak. Ajeng nyugui binatang-binatang, persiapannya 40 hari, mengerahkan bangsa jin dan pasukannya, membuat wajan yang besar, sealun-alun paling, daging yang banyak, dimasak, ditempatkan di wadah yang besar. Ya. Setelah selesai 40 hari, masakannya kemudian dihidangkan kemana dulu? Ke laut dulu. Yang darat nanti, yang udara nanti, disuguhkan ke laut dulu, diberikan kepada ikan-ikan. Baru saja makanan akan diberikan kepada ikan di laut, tiba-tiba muncul ikan besar Pak. Ikan yang sangat besar. Dalam sekejap makanan yang dimasak selama 40 hari
dipersiapkan 40 hari, langsung habis Pak. Bahkan ikan ini mengatakan, ya Sulaiman, saya masih lapar, ada lagi enggak? Melihat kenyataan seperti ini, Nabi Sulaiman langsung sujud, mohon ampun kepada Allah. Ternyata aku tidak mampu memberikan makanan kepada hamba-hambamu ya Allah, walau 1 hari. Apalagi sehari 3 kali, sekali saja nggak mampu. Makanan yang begitu banyak hanya untuk 1 ikan, itu saja ikannya masih lapar. Padahal di dalam laut masih banyak jutaan ikan yang belum ada namanya. Ilmuwan gak bisa nama, mau diberi nama ikan itu habis namanya. Kan kita taunya cuma nila, lele, paus, hiu, water. Masih banyak ikan-ikan di lautan, di samudra yang belum diberi nama. Ilmuwan gak bisa nama, mau diberi nama siapa ikan itu. Warno, warni, pariem, tenai podo karo wong. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Sulaiman menguasai bahasa binatang. Pernah dalam 1 inspeksi turba, turun ke bawah, sidak di masyarakat, bala tentaranya melewati lembah semut. Nah, saat Nabi Sulaiman lewat, tiba-tiba terdengar suara dari kerajaan semut. Pimpinannya berteriak, wahai kaumku, segera masuk ke dalam liang. Ini Sulaiman dengan bala tentaranya akan segera lewat. Selamatkan diri kalian masing-masing. Sembunyilah di dalam liang. Kalau tidak, pasti akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman dengar Bapak Ibu, lalu senyum dan menghentikan pasukannya. Pasukan berhenti. Di depan ada lembah semut. Biarkan dulu mereka lari masuk ke dalam rumah masing-masing. Kalau sudah aman, baru kita lewat. Niku Nabi Sulaiman Pak, Nabi dan juga Raja. Bagaimana dengan kita? Jenengan nate mboten tidak membunuh semut. Angel panggil. Wah, gek nyemuti gula napa teh manis langsung dipites patene. Napa malih wong-wong sing teng dalan niku lho, Pak. Sembarangan buang air kecil, sor, padahal banyak semutnya. Gelagepan semutnya toh itu. Wis mambune pesing. Mangane jengkol. Yang mambune kan pesing kok, semute ya mendem nih kok. Dikiranya enggak dosa Bapak Ibu. Di sebelah timur rumah saya Bapak Ibu ada tiang listrik Pak, yang tiap hari dipipisi orang. Kok Pak Aziz tahu baunya? Sama nganti karatan Pak. Suwi-suwi ambruk tiang listriknya. Esokan sore dipipisi. Tak tegur, Mas mboten masjid. Aku lho mboten salat to. Ora apa-apa wis ana toilet ana kamar mandine bersuci dibersihkan ora. Ditambal ke tiang listrik niku lho. Wah, jan. Ada juga tukang parkir saya lihat sendiri itu. Sembarangan, tak tegur malah ngejak gelut. Cah saiki kaya ngono Bapak Ibu dikandani malah ngejak gelut. Padahal Bapak Ibu, perkara yang pertama kali besok ditanya di kuburan adalah air kencing. Jadi kalau besok kita di kuburan, itu yang jadi masalah adalah air kencing. Maka Bapak Ibu, marilah bersuci-suci diri dari najis yang bernama pipis. Hati-hati kalau pipis, jangan sampai nyiprat-nyiprat, itu najis. Ada tekniknya, ini saya nggak bisa menjelaskan ini. Tapi kalau khusus bapak-bapak tak jelaskan, ada ibu-ibu nggak enak. Ada caranya itu. Jongkok, bukan duduk, kena terus kabeh. Jongkok.
Kaki kanan dan kaki kiri beda posisinya. Ada juga yang berpendapat berdiri boleh, tapi jangan dibuang, dipaskan lubang, nanti bunyi nggak boleh. Mungkin tempelkan tembok biar nggak bunyi, tapi juga harus disentor sampai bersih, jangan meninggalkan bau, jangan meninggalkan warna. Dan ini krisis nasional Bapak Ibu. Hampir semua masjid sepertinya bau. Ini kayaknya enggak ya. Saya lama enggak kesini. Mudah-mudahan enggak. Tapi di masjid-masjid besar bau itu. Makanya boleh gaji marbot buat bersih-bersih masjid boleh. Daripada korupsi, mending digaji. Ada loh Bapak Ibu takmir masjid, marbot masjid yang menggunakan uang masjid untuk kepentingan sendiri. Ada, saya lihat itu. Dan gak berkah itu. Penyakitnya mengerikan Bapak. Ngeri itu menggunakan uang masjid. Mendingan menggunakan tapi izin. Takmirnya rapat, dianggarkan berapa marbot gajinya. Sekarang kan banyak Bapak Ibu beberapa masjid yang menggaji marbot tapi dengan syarat hafal Quran misalnya, karena harus jadi imam sekaligus. Seperti Masjid Pangeran Diponegoro, Masjid Balai Kota, marbotnya itu Pak, imamnya ada gajinya 5 juta 1 bulan. Mahasiswa UIN, tapi bagi mereka kurang, jadi nanti kalau lulus ya pulang kampung. Tidak jadi imam tetap, padahal ditawari jadi rawatib. Imam rawatib. Jadi selalu jadi imam, nggak ada gantinya, namanya imam rawatib. Itu 5 juta. Yang Masjid Balai Kota. Ada juga di Sleman 3 juta Pak gajinya. Tapi nggak perlu hafal 30 juz, paling cuma hafal 3 juz. Ada seperti itu. Yang paling murah di sini Bu, belakang Malioboro ada masjid, saya pernah nanya, gajinya 500.000. Nggak perlu hafal Quran. 500.000, gede napa alit? Alit nggih, ora nganti sesasi entek to. Ya makanya nggak ada syaratnya, orang hafal ora apa-apa. Nah, kalau pengen besar ya pakai syarat hafal Quran, misalnya berapa juz. 500.000 saja Bapak Ibu, kalau ikhlas dapat barokahnya. Terakhir saya ketemu marbot masjid yang di Malioboro itu, ketemunya justru di kereta api. Jadi teknisi Pak, luar biasa. Teknisi AC-nya kereta, wah gajinya udah besar. Saya bilang barokahnya Mas, mau ini masjid sekarang sudah bekerja di PT KAI BUMN, gajinya 2 digit Pak. Saya pas duduk tiba-tiba ada dorongan resto datang, ini buat Bapak. Loh, dari siapa? Dari Mas Ngoto. Oh, ketemu murid saya itu. Jadi diam-diam ngasih makanan, ya alhamdulillah. Ya, padahal makanan di kereta menurut saya mahal. Nasi goreng 50.000. Tapi bagi murid saya yang BUMN nggak ada apa-apanya. Muridnya apian, tesi kalingan guru ini kok. Itu marbot masjid. Di sini berapa Pak? Orang mana cerita? Rasa cerita ndak, kalau nebak-nebak. Kalau nggih mboten taken mung guyon mawon. Nggih rasa dijawab. Kalau mancing-mancing. Yang penting Bapak Ibu kalau ikhlas insya Allah barokah. Sarannya ikhlas ya seperti tadi ya. Kembali ke Nabi Sulaiman Bapak Ibu, ini Nabi yang luar biasa. Luar biasa pula godaannya. Makanya puasanya 9 hari. Sama dengan Nabi Daud kemarin, puasanya 2 hari sekali. Karena godaannya berat. Godaannya adalah melumpuhkan harta tahta wanita. Ini godaannya panjenengan Pak. Tata harta, tata wanita. Ibu-ibu ngingatan godaannya nggih tata harta, tata pria. Jangan dikira. Negara juga harta, tata Pertamina. Dong ngincer Pertamina kabeh. Itu
Itu diusut Bapak Ibu, 50 menteri terlibat itu korupsi di Pertamina. Mulanya enggak diusut, diam-diam korupsi bareng-bareng. Nah, tapi nanti penyakitnya serem-serem Bapak Ibu. Penyakitnya ginjal, paru-paru, jantung, makan uang rakyat itu. Untuk melumpuhkan itu, maka Nabi Daud puasanya 15 hari dalam sebulan, dan anaknya Nabi Sulaiman puasanya 9 hari. Karena kalau tidak itu nanti kemaruk. Boleh kok kita punya harta, boleh kok kita punya jabatan, tapi jangan sampai melalaikan. Panjenengan juga wajib punya pasangan, ibu juga wajib punya pasangan. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu aturanku, kata Nabi. Barang siapa tidak nikah, maka bukan golonganku. Coba Pak, malah kon kawin, enak toh? Maka kalau sudah siap, segera saja, jangan ditunda-tunda. Kalau tidak, dengan alasan tertentu boleh ya, tapi alasan yang Allah meridhoi. Kadang ada alasan yang Allah nggak ridho. Cari hari yang tepat, cari pasaran. Pasarannya Senin Kliwon kudune karo Kemis Pahing. Senin Kliwon ki sapa? Nabi Musa, Kemis Pahing Nabi Harun. Musa dan Harun rukun, ya rukun wong kang ngaji kok. Senin Kliwon jangan sama Jumat Legi, nanti padu. Jumat Legi niku wetone Firaun. Ayo padu Firaun karo Musa. Gak usah pakai itu Bapak Ibu. Semua hari baik Allah sendiri yang memberikan nama-nama hari. Hari pertama dari kata wahidun menjadi ahad. Hari ahad hari pertama, bukan Senin. Kita malah pakainya hari pertama Senin. Hari pertama ahad dari kata wahidun, ahad satu. Dua isnaini menjadi Senin hari kedua. Tiga thalatha menjadi Selasa. Empat arba'a jadi Rebo hari keempat. Khomsa, khomsi, khomsa, khomis, kemis jadi hari kelima. Nah, Jumatan itu hari Jumat, hari untuk berjamaah atau hari rayanya umat Islam yang ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang memberi nama Allah. Dulu sebelum bumi ditempati, Allah sudah menciptakan di Lauhil Mahfuz nama-nama bulan dan nama-nama hari. Maka semua nama hari itu baik. Maaf Bapak Ibu, mulai sekarang jangan sampai mengatakan hari Jumat itu hari baik. Bapak Ibu, kalau panjenengan mengatakan hari Jumat adalah hari baik, berarti hari selain Jumat tidak baik. Nah, sekarang nggak boleh bilang gitu. Paling aman kita mengatakan hari Jumat adalah Sayyidul Anam, hari yang paling mulia, hari yang paling baik. Kalau hari Jumat adalah hari yang paling baik, berarti hari-hari lain masih baik. Gitu Bapak Ibu, itu yang paling aman. Bapak Ibu, dalam seminggu di kampung saya ada seripah. Saya takziah. Jenazah pertama itu meninggalnya hari Jumat. Selang berapa hari? Hari Selasa ada seripah lagi meninggal. Saya takziah. Pas saya takziah, di depan saya bilang, ini yang seripah, ini saya, ini ada orang bilang sama jamaah. Ngalem-ngalem yang kemarin seripah, yang kemarin bagus ya meninggalnya hari Jumat. Niki sing seripah Selasa keloro-loro mboten. Nah, langsung tak keplak sirep orang ngomong, meneng. Oh, iso-isone ngomong, wingi mati Nabi ya dina Jumat. Asing saiki seripah Selasa ya keloro-loro to. Wong ngomong ora hati-hati. Tak kandhani tak ceramahi Bapak Ibu, semua hari baik. Coba Bapak Ibu,
Apa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya hari apa? Senin bukan Jumat. Masa jelek? Ayo. Meninggalnya hari apa Bapak Ibu? Senin juga Nabi Muhammad, bukan Jumat. Masa jelek? Baik. Senin itu baik. Senin kliwon padha karo kula. Ini ngatur banget caranya. Bahkan hijrahnya pun dari Senin Nabi itu. Wah, Senin istimewa ini. Makanya Nabi memerintahkan kita disunahkan puasa Senin Kemis. Karena Nabi, kata Nabi, hari Senin adalah hariku, maka aku senang berpuasa pada tanggal lahirku, pada hari lahirku. Makanya muncul puasa sunnah Senin Kemis. Ya, Kemis itu nguburkannya Bu. Jadi Nabi meninggal Senin, nguburnya Kemis. Kok nggak langsung dikubur? Ada masalah besar. Pemilihan presiden Bapak Ibu harus diselesaikan dulu sampai Nabi tertunda hari Kemisnya baru dikubur itu. Ya, kalau nggak gitu nanti pecah umat Islam, mungkin sudah runtuh dari dulu karena banyak pengkhianat orang-orang kafir yang senang dengan meninggalnya Nabi Muhammad ketika itu. Sekarang dibalik, Fir'aun meninggalnya hari apa Bapak Ibu? Fir'aun meninggal hari Jumat. Fir'aun Jumat Pak, tenggelam di lautan 70 kali Pak. Jadi Fir'aun itu tenggelam, nongol, tenggelam, nongol, nongol 70 kali Pak, coba. Ingat itu. Sampai Fir'aun mengatakan, kalau begini ya Musa, okelah saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Apa kata Allah? Perhatikan Bapak Ibu. Allah mengatakan begini, ya Musa, dengan kemuliaanmu, kalau kamu memaafkan Fir'aun, akan ampuni Fir'aun ini. Coba Bapak Ibu, Allah luar biasa maha kasih sayangnya kepada hambanya, kepada makhluknya. Fir'aun saja Pak mau diampuni. Cuma Allah bilang, demi kemuliaanmu ya Musa, kalau kamu memaafkan Fir'aun akan saya ampuni. Musa memaafkan boten? Dilalah boten, maka Allah tidak mengampuni. Coba kalau Musa memaafkan, diampuni itu. Inilah pentingnya Bapak Ibu, kalau kita punya salah, kalau bisa jangan dengan sesama manusia. Angel Bapak Ibu, nek mung salah kali Gusti Allah gampang Pak. Astagfirullah, taubat diampuni. Allah itu maha kasih sayang. Rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Satu istighfar saja dapat mengampuni dosa-dosa manusia setinggi langit pertama. Tapi kalau berdosa dengan sesama manusia, angel Pak. Dadak jaluk tolong, jaluk halal dari yang kita salahi. Ya. Tapi lebih utama memaafkan sebelum orang yang bersalah minta maaf, itu lebih mulia. Maka kalimat-kalimatnya kan minta maaf, memaafkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang sanggup berinfak, sedekah, beramal dikala susah maupun sugih, kaya, sehat, sanggup menahan amarah dan memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Itu lebih utama daripada minta maaf, walaupun minta maaf juga wajib. Bahkan Nabi berpesan kepada putrinya bernama Fatimah 4 perkara sebelum tidur. Kata Nabi, ya Fatimah, lakukan 4 perkara sebelum tidur. Salah satunya adalah maafkan seluruh kesalahan orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang dikenal maupun yang tidak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Apa bacaannya? Bapak-bapak pasti hafal. Selalu dibacakan khotib ketika Jumatan di doa yang kedua. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Itu doanya. Dibaca menjelang tidur, Pak. Ibu-ibu hafal mboten? Nanti minta diajari bapak nggih. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, Bu. Panjenengan kalau berdoa jamaah mboten Bapak Ibu? Di rumah maksudnya, kalau sini kan di masjid. Ada saatnya berdoa di rumah berjamaah dengan suami. Nate mboten Bapak Ibu? Kok meneng iki? Ngelih napa? Maka sanjang kali Bapak nggih, Pak, mbok aku diimami salat, donga bareng-bareng, dongane sing seru. Tapi Ibu jangan percaya dulu kalau doanya pakai bahasa Arab. Harus tahu artinya. Kalau nggak tahu bahaya. Siapa tahu Bapak doanya, ya Allah berikan aku istri muda. Tapi pakai bahasa Arab, Ibu kok amin? Ibunya amin. Oh, ibunya. Putih bungi naik Bapak nambah maling ibu nggih. Bapak Ibu, Nabi Daud kemarin puasanya sehari puasa sehari tidak. Bapak Ibu tahu nggak berapa istrinya Nabi Daud? Saya beritahu, tahan nafas ibu-ibu. Pun sudah saya beritahu. Kenapa Nabi Daud puasa 2 hari sekali, sehari puasa sehari tidak? Karena istrinya 100 Bapak Ibu. Makanya untuk menahan gejolaknya puasanya 2 hari sekali. Pak Andi berapa istri? Baru satu. Oh 1. Puasa boten. Maksudnya puasa sunnah, Ramadan pasti puasa. Saya khawatir kalau besok ketemu Nabi Daud, kemudian Nabi Daud tanya, Pak Andi istrinya berapa? 1. Puasa? Enggak, yang sunnah loh ya. Nanti Nabi Daud ketawa. Saya istrinya 100. Puasanya 2 hari sekali. Tapi Nabi ini mboten kuat. Nabi Sulaiman juga begitu, godaannya besar ya. Godaannya harta, tata, wanita. Wanitanya enggak tanggung-tanggung, wanita tercantik kala itu di kalangan bangsa manusia dan bangsa jin, namanya Ratu Bilqis. Ahli strategi perang coba. Informasi ini didapatkan dari burung hudhud. Nah, di saat upacara, ternyata tradisi upacara Bapak Ibu sudah dilakukan sejak zaman Nabi, terutama Nabi Daud. Pagi upacara, sore briefing. Nabi Sulaiman anaknya juga begitu. Semuanya wajib hadir ketika upacara. Maka saat burung hudhud tidak hadir, marah Nabi Sulaiman. Tanya pada pasukan lain, siapa yang tahu kabarnya hudhud kok tidak kelihatan? Kalau nanti datang tidak bisa memberikan alasan tepat, akan aku sembelih. Itu resikonya. Nabi tapi harus tegas, nggak lemah. Kalau dipraktekkan sekarang, wah banyak orang-orang disembelih itu. Murid saya upacara udah terlambat tuh. Terlambat. Terus mabuk malah, padahal upacaranya di aula di Bungin. Bu Zul yang dulu alumni sana, kan upacaranya di aula ya. Ada gentengnya, kok terus mabuk nih lho. Wadem nganggo kipas angin loh, terus mabuk. Kalau di lapangan gimana dia alun-alun tewas kabeh nih. Ya memang perlu latihan fisik. Tarawih itu kan latihan fisik Bapak Ibu. Jadi kan bersyukur tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3. Menggunakan hadisnya Siti Aisyah istri Nabi 443. Jadi nggak pakai iftitah. Ada yang pakai iftitah sebelum taraweh, bar kultum, sholat 2 rakaat iftitah. Itu bagi yang tarawehnya 22, 22, 21.
Jadi kalau dua-dua, satu, nggak boleh 3 witirnya. Tapi kalau 4 witirnya 3. Itu paling sedikit Bapak Ibu. Yang ada yang 20 ya. Ini ada kabar kurang bagus. Sampun. Oh belum ada. Bentar lagi. Ada yang 23. Ada yang 33. Jadi 23 itu Umar, hadisnya Umar bin Khattab 23, 22 sampai 23. Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Umar, anaknya Umar itu 33. Imamnya Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Di Maroko Bapak Ibu, ada yang sudah pernah ke Maroko belum? Belum? Sama. Saya dapat kabar di Maroko mulai tanggal 27 itu sholat tarawihnya tak terhitung Pak. Mulai habis isya sampai sahur tarawihnya nggak dihitung berapa rakaat. Imamnya ganti-ganti. Imamnya satu meninggal nanti. Kalau di Masjid Agung Tegal, masjid di kampung saya, Masjid Agung Tegal itu alun-alun 8, 20, 40. Satu masjid itu, imamnya satu. Nanti 8 rakaat habis pulang. Masih 2 yang 20 sama 40. Imamnya masih imam satu tadi. 20 habis pulang, tinggal yang utama yang 40. Imamnya masih satu, enggak ganti. Sehat, hafal Quran. Kan cuma 40 rakaat. Tapi yang di Maroko enggak terhitung, Pak. Barisah traweh, orang gue ceramah traweh nanti Arab sahur nembe rabu. Jadi gak dihitung berapa rakaat, yang penting 2 karo ngenteni sahur. Ajeng nyobi mboten? Aku mati kabeh. Kulo terima ceramah timbang imam ini. Ndak semaput lagi. Kembali ke Nabi Sulaiman lagi Bapak Ibu, begitu besar godaan dan ujiannya, maka puasanya gak main-main itu. Jadi inti puasanya adalah untuk meredam gejolak nafsu terhadap harta, nafsu terhadap tahta, nafsu terhadap wanita. Kalau bapak-bapak, kalau ibu terhadap pria, kalau negara terhadap Pertamina. Negara paling aneh di negara kita. Ya maklum, sabar Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita hidup di negara kita seperti ini sabar, jaminannya surga. Oke, kalau Arab terus rajin ibadah, wajar namanya Arab Pak. Kayak orang Kauman, di Kauman alim, wajar Kauman Pak. Tapi kalau di Pakistan, Pasar Kidung stasiun itu bisa alim, hebat itu, palanya besar. Karena godaannya besar. Di kota gede alim, wajar kota gede semuanya muslim, Cina aja nggak ada. Tapi kalau di Cino Martani bangsa ini kita di Cino Martani, oke Cino ini banyak maksiat, banyak rumah-rumah bordil, bisa alim, hebat sana itu karena godaannya berat. Jadi ada banyak orang digoda dengan maksiat dan maksiat. Ada juga orang yang digoda dengan harta tata wanita atau ibu harta tata pria. Nah untuk meredam itu caranya adalah dengan berpuasa. Maka Bapak Ibu, misalnya ada yang tidak disyariatkan kita puasa, hukumnya boleh-boleh saja. Walaupun tidak disyariatkan, tapi kita butuh untuk meredam godaan, boleh berpuasa. Seperti puasa Nabi Sulaiman atau Nabi siapalah, Nabi Nuh atau Nabi Idris, boleh-boleh aja, asal jangan berlebihan. Sampun nggih? Mari Bapak Ibu kita buka bersama menikmati hidangan takjil yang hari sore ini. Atas nama takjilnya adalah Ibu Minu Andi Sanes. Oh, orang nusakiran ini. Mudah-mudahan amalnya barokah, Allah berikan rahmat dan dilipat gandakan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo kula tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.